Nah, untuk setiap kelas kalian join aja dulu ya. Nanti kita pelajari step by stepnya. Untuk yang tertinggal silahkan dicek kembali di Sobat Ngoding YouTube channel ya. Julian buka WhatsApp Nah, kamu. Itu juga yang Bapak, apa sih yang Bapak posting di YouTube sama Ulan ditaruhin di koleksi, Pak. ya bagus, good ya. Iya ditaruh di koleksi kan. Tapi tadi juga si Ois ngontek ini paketnya habis kata dia. Terus dia lagi di Gak usah curhat ya, gak usah curhat. Oke, oke, mana lagi nih teman-temannya? Pak, nanti dicek lagi ya kalau udah via duanya ya. Dia Nah, praktek di rumah terus kayak di malam. kenapa? Kayak sudah dibuat semua Pak, nanti malam bisa juga kan. Yang malam ini ya di malam bisa ulang-ulang. Gimana maksudnya gimana? Oke, kita tunggu yang lain dulu. Sambil menunggu yang lain, kita review ya. Oke, wait. Nah, kirim filenya bang ya, iyalah dulu bos. Oke, project kecil-kecilan lumayan. Ya, welcome back ya. Aku cek file dulu lah ya, nggak bisa lah bos. Wait a minute. Mau kau kasih screenshotannya mau bang? Ya. Oke. Sudah hampir malam ya. Kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para pembelajar sobat ngoding pemula. Ya, dimana kita di sini sama-sama belajar untuk mendapatkan faidah, pengetahuan dan wawasan juga pengalaman ya. Nah, untuk teman-teman yang Oke, jadi untuk malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai JavaScript ya. Di malam Kamis yang lalu kita sudah belajar menggunakan JavaScript ya. Nah, sekarang kita tinggal sedikit melangkah ya. Nah, untuk malam ini kita akan belajar sedikit tentang variabel dan mengenal fungsi ya, atau function. Oke, plus tadi kasus ya. Yang mana tadi kasusnya kita akan satukan, di mana teman-teman harus sudah punya file latihan di pertemuan 6 dan pertemuan 7. Nah, nanti file pertemuan 6 dan file pertemuan 7 itu kita gabungkan nanti jadi satu kesatuan sehingga nanti kita bisa olah dengan menggunakan JavaScript. Nah, di mana di pertemuan malam malam Kamis yang lalu sudah saya jelaskan bahwa untuk JavaScript ini kita lebih kepada manipulate DOM ya. Nah, nanti kedepannya manipulate DOM ini kemungkinan akan kita ganti kembali dengan yang lain, seperti kita menggunakan JavaScript library atau yang lainnya seperti apa itu, seperti jQuery dan lain sebagainya. Oke. Dan untuk malam ini kita hanya akan membahas tentang variabel di slide. Nah, nanti untuk function ya, untuk function nanti kita sambil jalan menjelaskannya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya, dan tidak ada kekurangan satupun, sehingga kita bisa melanjutkan materi kita untuk malam ini.
Oke, sebelum kita mulai, mari kita biasakan kita review dulu di mana yang kita butuhkan malam ini adalah file latihan ke-6 ya. Nah, untuk file latihan ke-6, di mana di latihan ke-6 itu kita punya sejumlah data yang memiliki table ya. Nah, oke, sebentar saya share dulu screen-nya. Oke, saya share screen-nya seperti ini screen-nya. Oke. Ya. Oke, kelihatan nggak screen-nya? Aman ya, screen-nya ya. Oke, nanti di sini di file latihan 6 ini kita sudah bekerja dengan data pelanggan ya. Nah, data pelanggannya berbentuk table seperti ini, sedangkan di pertemuan ke-7 ya kita membuatnya dengan bukan lagi dengan table, tapi kita menggunakannya dengan yang namanya box ya atau karena seperti ini. Oke, nah nanti kita ini gabungkan. Kita akan gabungkan data pelanggan yang berbentuk kotak ini dengan data pelanggan yang berbentuk table di sini. Nanti kita akan menggunakan JavaScript untuk menambahkan atau memanipulasi dokumen objek model yang sudah kita buat. Nah, ini namanya sebut teman-teman ya. Oke, ini latihan 6 dan latihan 7, silahkan dipersiapkan filenya. Bagi teman-teman yang belum memiliki filenya, silahkan unduh di GitHub ya, Sobat Ngoding Pemula. Nah, di sini banyak ya, sudah kita masukkan di sini. Nah, pertemuan kemarin ada di CSS ya, silahkan teman-teman ambil. Dan pertemuan ke-6 itu ada di HTML ya, di sini. Silahkan teman-teman ambil. Nah, untuk malam ini nanti kita akan upload pembelajaran yang baru di JavaScript ya. Oke, silakan teman-teman download ya file latihan 6 dan latihan 7-nya. Nanti akan kita gabungkan di sini ya. Oke. Dan buat teman-teman yang tertinggal untuk materi, silakan teman-teman buka yang namanya YouTube channel Sobat Ngoding ya. Nah, di sini ada YouTube channel Sobat Ngoding. Di sini kita punya playlist ya, dimana playlistnya itu sudah kita upload secara berkala. Ketika selesai pembelajaran, videonya diupload ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti pembelajaran sebelumnya, silakan dicek video playlistnya di sana ya. Nah, teman-teman bisa ikuti dari pertemuan pertama ya di video HTML sampai dengan pertemuan ke-7 kemarin, di mana kita belajar mengenai CSS, sintak, dan selektor. Nah, untuk malam ini kita akan menambahkannya ya dengan materi yaitu variabel dan function dari JavaScript. Oke. Nah, untuk teman-teman yang dari SMA, silakan teman-teman ikuti instruksi di grupnya ya. Nah, dimana di grupnya setiap hari Rabu sore kalian diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Nah, supaya pengetahuannya bertambah dan keterampilannya juga bertambah. Oke. Nah, untuk teman-teman hamba Allah, masya Allah, kaget pula aku dibuatnya, ada hamba Allah di sini kan. Oke, dan untuk teman-teman yang yang belum sempat ngikutin pembelajaran pertama, silahkan ya di download filenya, di sini ada. Kemudian di video YouTube juga ada ya, silahkan teman-teman download aja atau nonton videonya ya. Atau apabila teman-teman bergabung dengan grup Telegram ya, nah silahkan teman-teman tunggu di grup Telegram. Itu biasanya saya share ya di sini di pertemuan ke berapapun itu saya share ya, dan jadwal kelasnya pun saya share selalu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung di grup Telegramnya, silahkan nanti saya bagikan linknya. Untuk yang mau bergabung di grup WhatsApp juga silahkan ya. Nah, ini kita punya grup WhatsApp yang luar biasa ramai. Di sini setiap hari orang-orang pada pada belajar ya. Nah, oke. Untuk malam ini kita mulai saja pembelajarannya. Seperti biasa, setelah melakukan review, mari kita
berdoa untuk mengharapkan mudah-mudahan malam ini kita diberikan kemudahan dalam belajar ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Oke, nah sudah review sudah, berdoa juga sudah. Nah saatnya kita belajar ya. Oke, untuk malam ini materi kita adalah tentang JavaScript. Oke, nah ya JavaScript itu di pertemuan pertama kita sudah bahas ya, bahwa JavaScript ini adalah salah satu bahasa yang memang fiturnya itu adalah side server scripting ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan JavaScript untuk menambahkan beberapa hal pada websitenya. Nah, dan sekali lagi saya ulangi bahwa materi yang di-share di Sobat Ngoding Pemula ini semuanya serba pemula atau dari nol benar-benar ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasa di intermediate ataupun di expert, silahkan teman-teman boleh left ya. Artinya ini materi hanya untuk pemula saja, dan untuk pemula biasanya kita harus mengenalkan hal-hal yang paling dasar terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan membahas tentang variabel dan function pada JavaScript. Oke, masih bersama dengan saya, Hasan, dan untuk quote malam ini adalah lihat ikan di laut dan renungkan kenapa ketika sudah di darat masih perlu garam untuk memberi rasa pada ikan tersebut. Ya, masih perlu garam untuk memberi rasa pada ikannya. Kenapa demikian? Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Lihat ikan di laut dan renungkan kenapa ketika sudah di darat masih perlu garam untuk memberi rasa. Padahal ikan itu diamnya di laut. Yang notabene air laut itu katanya asin, bener nggak? Air laut itu asin, bener nggak sih air laut asin? Ada yang pernah ke laut nggak? Atau ada yang rumahnya tinggal di laut? Bener nggak? Ikan laut itu asin, air laut itu asin, bener nggak? Nah, Pak. Benar ya? Kalau memang air laut itu asin, seharusnya ikan nggak perlu pakai garam lagi dong, ya? Artinya ikan itu udah asin dong, gitu kan? Nah, tapi di sini ada quote yang saya buat, lihat ikan di laut dan renungkan kenapa ketika sudah di darat masih perlu garam untuk memberi rasa pada ikan tersebut. Nah, artinya ikan memiliki kelebihan ya. Ikan diberikan sirip kalau orang Sunda nyebutnya sisit ya. Nah, sirip ya. Nah, jadi ikan ini meski bergaul di laut di tempat yang asin, dia nggak pernah tuh yang namanya ada ikan nggak dikasih garam rasanya sudah langsung berasa enak gitu, ada garamnya enggak ya, atau berasa asin gitu. Bahkan ada yang namanya ikan asin pun itu melalui proses yang panjang, seperti digaramin dulu, kemudian dijemur dan lain sebagainya ya. Nah, ini memberikan makna kepada kita bahwa dimanapun kita tinggal, kita harus memiliki kepribadian yang baik, seperti itu ya. Nah, jadi ini konsisten nyambung dengan yang quote yang kemarin bahwa kita itu harus menyeimbangkan antara nilai yang tertulis di kertas dan juga nilai yang tertanam dalam diri. Oke, kita lanjut. Oke, variable definition ya. Nah, orang di sini saya kasih gambarnya ketawa, kenapa? Karena di sini mungkin ini materinya sangat mudah sekali ya dipahami ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, materinya sangat mudah dipahami karena kita hanya di sini membahas tentang variabel saja. Functionnya nanti kita akan bahas melalui studi kasus, oke? Jadi saya bagi dua. Nah, nanti teman-teman tinggal pintar-pintar saja memahami penyampaian saya ya, seperti itu. Insya Allah supaya lebih mengena kita tambahkan dengan studi kasus. Supaya kenapa? Supaya teman-teman yang masih bingung dengan variabel itu bisa cepat memahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, variable definition itu apa? Nah, definisi dari variable itu adalah variable is a container for storing data atau values. Nah, mungkin teman-teman bagi yang sudah pernah belajar matematika, ada nggak yang belajar matematika? Di matematika itu ada namanya penyebut dan ada namanya pencacah dan ada juga yang namanya apa lagi tuh? Pen begitu ya. Nah, variabel ini
mungkin salah satu daripada penyebut ya. Oke, saya katakan mungkin. Karena kenapa? Karena saya nggak ngerti matematika blas ya. Matematika saya 0. Pokoknya jangan pada ngetawain ya. Pokoknya matematika saya 0. Oke. Nah, sekarang variabel definisi. Definisi variabel itu adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Values ini nilai ya. Oke. Jadi variabel ini adalah sebuah wadah. Nah, contoh mungkin teman-teman pernah nih belajar matematika misalnya kayak belajar aljabar ya. Benar nggak sih aljabar? Apa namanya? Kemudian ada tulisan X, kemudian pangkat 2 sama dengan seperti itu. Nah, mana yang disebut dengan variabel? Nah, yang disebut dengan variabel ini adalah yang X-nya. Jadi variabel ini nanti definisinya adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Nah, benar nggak? Nah, sehingga nanti dalam matematika itu suka ditanyakan, hitunglah nilai X gitu kan? Nah, kalau memang seperti itu, berarti nilai X ini adalah sebuah variabel yang memang nilainya masih belum ditentukan. Nah, ditentukannya oleh kalian nanti. Nah, kemudian apa namanya? Yang belajar matematika menghitung ya, kemudian X sekian 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 sekian. Nah, dan itu kalau saya ditanya tentang X pangkat X min X dan sekalian X X X. Nah, itu ya, dan itu saya nggak tahu X itu apa ya. Nah, tapi ketika saya belajar JavaScript baru saya kenal, oh X ini variabel rupanya. Kalau di matematika saya nggak ngerti blas itu ya, artinya nggak ngerti blas itu sama sekali nggak ngerti X itu jadi dari mana, dapat siapa bikin X itu, tiba-tiba X ini dipertanyakan oleh guru ya kan, hitunglah nilai X. Nah, gimana mau ngitungnya orang X ini cuma langsung di pangkat 2 ya kan, akhirnya bingung sendiri. Nah, akhirnya enggan belajar matematika. Nah, tapi setelah belajar JavaScript, alhamdulillah ya, matematika saya tetap 0 juga. Oke, just kidding ya, bercanda. Ya, mudah-mudahan kita selalu semuanya menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal apapun, baik ilmu komputer ataupun matematika. Dan sebagian orang bilang yang bisa komputer itu harusnya bisa matematika, tapi tidak bagi saya ya. Saya lemah di matematika, saya cuma bisa tambahan, kemudian perkalian, pengurangan ya, kemudian pembagian, dan modulus pun itu modulus baru tahu-tahu sekarang ya, ada namanya modulus. Oke. Yang operasi dasar matematika insya Allah saya bisa. Tapi kalau untuk menyelesaikan soal aljabar, soal algoritma, kemudian soal turunan, soal kalkulus, itu saya ampun, pokoknya saya berani bayar dah daripada ngerjain ya. Oke, bohong ya. Sesulit apapun kita akan harus tetap berusaha untuk memahaminya ya. Oke, fokus kita malam ini adalah di variabel. Variabel adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Oke, jadi contohnya adalah yang X tadi, X pangkat 2 misalnya sama dengan sekian sekian sekian, kemudian oleh guru ditanyakan hitunglah nilai X. Nah, kalau orang-orang yang sudah belajar matematika dari dasar pasti tahu X ini kemana dan bagaimana ngitungnya ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dalam variabel itu ada berapa sih jenis variabel dalam JavaScript ya? Nah, variabel di JavaScript itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya var, yang kedua namanya let, dan yang ketiga namanya const. Nah, mungkin yang belajar matematika tahu ya tentang konstanta. Tahu nggak? Konstanta ya. Nah, ini mungkin bagiannya pada konstanta. Kenapa saya katakan mungkin lagi? Karena saya tidak memperdalam matematika ya. Nah, tapi setelah ada di JavaScript, maka saya mencoba menyamakan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata ini ada di matematika ya. Oke, kemudian kalau let di matematika saya belum pernah dengar. Tapi kalau di JavaScript ada ya. Nah, jadi ada 3 cara atau 3 tipe ya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah variabel. Yang pertama kita menulis dulu var atau let atau const ya. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya seperti itu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Bagi yang pusing alhamdulillah, bagi yang bingung alhamdulillah, artinya kalian mau belajar. Nah, nanti setelah ini siapkan pertanyaan, nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, yang kemudian yang kedua selanjutnya maksudnya how variable works, bagaimana variabel bekerja. Nah,
kerjanya variabel, yang pertama variabel itu membutuhkan identifier. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi, X. Nah, ini identifiernya. Kemudian variabel juga membutuhkan namanya operator, ya. Operator untuk apa? Nah, ini untuk meng-assign atau yang namanya untuk mengatakan kepada browser bahwa operator ini digunakan oleh variabel untuk apa. Kalau semisal sama dengan, berarti ini untuk menyamakan, gitu ya. Kalau misalnya kurang dari atau lebih dari, ya, berarti ini untuk membandingkan, seperti itu ya. Nah, sekarang variabel itu bekerjanya yang pertama dia butuh yang namanya identifier, kemudian operator, katakan seperti ini ya. Nah, kita kasih sama dengan, kemudian tipe datanya atau data type. Nah, dengan catatan variabel itu harus dulu di depannya dikasih par seperti ini, par, ya, bukan Java ya, tapi par. Nah, par X sama dengan misalnya, nah baru di sini nilainya, ya, sesuai yang tadi bahwa JavaScript ini atau variabel ini adalah wadah yang digunakan untuk menampung sebuah data atau nilai. Nah, maka di sini kerjanya seperti ini ya. Jadi setelah menulis variabel, kemudian ada X-nya di sini untuk identifiernya, baru kita tentukan yang namanya operatornya, ya, seperti ini, yang X ini identifier. Nah, baru nanti di sini nilainya. Nah, nilainya ini ada yang namanya tipe data dalam JavaScript. Nah, tipe data itu banyak sekali ya, banyak banget. Ada string, ada integer, ada boolean ya. Kemudian ada apa lagi, float ya, ada date, kemudian ada time, banyak sekali pokoknya ya. Nah, tapi malam ini kita fokus pada string dulu dah ya. String sama atau yang namanya integer ya. Kita fokus di string atau integer. Oke. Int satu lagi ya. Oke, tulisannya bagus sekali ya, mohon maaf ya. FD pun gak lulus ini. Nah, jadi nanti baru variabel ini bisa bekerja. Artinya setelah variabel ini di-assign atau didefinisikan atau dideklarasikan ya, nah baru nanti si X ini memiliki nilai. Nah, sehingga ketika ditanya berapa jumlah X, nah baru kita bisa menjawab ya. Nah, karena variabelnya sudah dideklarasikan seperti itu. Oke. Jadi variabel itu bekerja seperti itu. Yang pertama, variabel butuh kata par, kemudian identifiernya, kemudian operatornya apa, kemudian baru tipe datanya ya, seperti itu. Oke, nanti di bagian studi kasus kita bakal kenal banyak ya. Oke, selanjutnya variable rules ya. Nah, di sini ada variable rules. Apa itu variable rules? Ini adalah aturan-aturan untuk variabel. Yang pertama, penamaan variabel. Kemudian yang kedua, variabel itu kan case sensitive, tidak seperti HTML ya. Kemudian ada yang namanya dalam JavaScript itu reserved word atau variabel atau kata yang tidak bisa digunakan untuk dijadikan sebuah variabel ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk naming variabel atau penamaan variabel. Oke, mohon maaf. Siapa itu, Mas Wiwis? Saya mute dulu. Oke, untuk penamaan variabel. Jadi variabel itu penamaannya bisa dengan menggunakan huruf ya, seperti A B C D E atau abjad ya. Kemudian bisa menggunakan digits ya. Berisi maksudnya ya. Bukan ya, artinya begini. Variabel itu penamaannya bisa berisi huruf, bisa berisi angka, bisa berisi underscore, bisa juga berisi tanda dolar ya. Tahu kan tanda dolar seperti ini? Kalau di PHP kan kita belajar kemarin ya. Tanda dolar ini untuk meng-assign variabel ya. Nah, kemudian kalau di JavaScript itu penamaan variabel harus diawali dengan huruf ya. Jadi semisal kayak tadi mau bikin variabel baru. Kalau di PHP kan kita bikin kemarin ya. Nah, misalnya koneksi seperti itu ya. Nah, sama dengan ya. Oke, ini siapa lagi? Si Tika dulu ngajak aku. Diajarkan. Oh, mainnya kan kemarahan. Ya. Oke, kemudian baru kita assign nilainya di sini ya. Nah, ini kalau di PHP ya. Nah, baru kita titik koma. Nah, kalau di JavaScript
penamaan variabel itu bisa menggunakan underscore, dollar sign atau tanda dolar seperti ini. Nah, tapi nanti tanda dolar ini masuknya sebagai teks ya, diidentifikasikan sebagai teks, tidak lagi sebagai simbol yang yang definisikan untuk membuat variabel. Artinya ini termasuk dalam letter atau huruf ya, kayak semacam K atau O atau N. Nah, ini sama. Jadi maksudnya si dollar sign ini letter ya. Nah, kalau untuk di JavaScript seperti itu. Kemudian awalan untuk membuat sebuah nama variabel itu ya, itu harus berbentuk huruf. Nah, jadi kalau mau di JavaScript bikin variabel, misalnya nama variabelnya kita akan mendeklarasikan misalnya tangan misalnya. Nah, kalian buat saja seperti ini. T ya, kemudian tangan, seperti nulis tangan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Wah, tangan. Nah, kalian juga bisa menambahkan underscore seperti ini, boleh ya. Atau di tengah-tengah TAN sama G ya, kalian boleh menambahkan underscore seperti itu ya. Nah, jadi untuk penamaan JavaScript seperti itu. Dan yang kedua, penamaan JavaScript ini hati-hati karena sifatnya case sensitive. Case sensitive itu kalau semisal kalian menuliskan misalnya variabel X, X-nya ditulis sama kalian huruf kecil. Nah, kemudian kalian panggil dengan menggunakan huruf X besar, nah itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena ini case sensitive, artinya case itu bentuk penulisan huruf kapital dan non kapital itu akan berpengaruh kepada proses pembacaan deklarasi daripada variabel tersebut ya. Jadi hati-hati makanya ya ketika membuat sebuah variabel dalam JavaScript, karena JavaScript itu case sensitive sama dengan PHP. Namun berbeda dengan HTML, karena kalau HTML itu tidak memiliki fitur case sensitive ya. Nah, kemudian pada JavaScript itu ada namanya reserved word. Nah, reserved word ini apa? Reserved word ini adalah kata-kata yang tidak bisa kalian gunakan untuk dijadikan sebagai variabel ya. Nah, seperti itu. Contohnya apa, Kak? Contohnya misalnya kayak sekarang kita cari tahu dulu di Google ya. Seperti ini. JavaScript reserved words. Nah, nanti di sini ya kalian bisa tuh. Nah, ketemu yang namanya JavaScript tuh. Di is of nih. Nah, atau di sini juga bisa tuh. Ya. Di JavaScript ini itu tidak boleh menggunakan variabel dengan nama-nama seperti ini: white, break, case, catch, class, const, ya, continue, debugger, default, delete, do, else, nom, enum, ya, export, extend, false, finally, for, function, if, implement, import. Nah, ini semuanya tidak boleh digunakan. Karena kenapa? Karena ini sudah digunakan oleh JavaScript itu sendiri untuk sebagai bahasa dasar atau sistem dasar yang digunakan supaya JavaScript ini bisa berjalan ya. Nah, makanya hati-hati untuk penulisan variabel, teman-teman harus kenali dulu reserved word-nya. Jangan sampai nanti membuat sebuah variabel dengan nama const ya. Misalnya begini, variabel atau var, kemudian nama variabelnya adalah const ya, seperti ini. Nah, kemudian kalian berikan operatornya seperti ini sama dengan misalnya, kemudian kalian berikan nilai 5 misalnya seperti itu. Nah, ini akan sangat mengganggu ya kepada proses kerja daripada JavaScript itu sendiri. Karena kenapa? Karena yang namanya variabel itu tidak boleh monggunakan reserved word ya untuk untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, karena yang const ini sudah dipesan oleh JavaScript untuk menjalankan sebuah sistemnya ya.
Jadi nanti ini reserved word ini tidak boleh digunakan pokoknya untuk apapun itu ya. Oke, sampai sini dulu. 3 poin ini kita pahami benar-benar. Untuk penamaan tidak boleh diawali dengan angka atau yang lain ya. Harus dengan menggunakan yang namanya huruf ya, boleh A, B, C, D sampai dengan Z ya boleh. Kemudian bagaimana kalau menggunakan underscore di depan ya? Underscore boleh aja digunakan ya kalau memang mau ya, silahkan baik di depan ataupun di belakang atau di tengah boleh ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah menggunakan angka sebagai variabel tapi angkanya itu disimpan di depan ya. Nah, itu akan error variabelnya. Oke. Nah, kemudian ingat bahwa JavaScript itu sistemnya dia memiliki fitur case sensitive. Artinya kita tidak boleh menuliskan salah menggunakan variabel. Kalau semisal kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah nilai itu X bentuknya kecil, tapi ketika kita panggil X-nya itu yang bentuknya kapital atau uppercase. Nah, itu tidak akan berjalan ya. Kemudian yang ketiga, ingat jangan sampai menggunakan kata-kata yang sudah dipesan oleh sistem JavaScript untuk membuat sebuah variabel. Oke, ya. Bagi yang punya pertanyaan, silakan langsung dilemparkan saja pertanyaannya di kotak pesan ya. Nah, apabila nanti kalau lupa, nah nanti kan bisa dijawab bisa tinggal di scroll gitu. Nanti pertanyaannya akan saya baca kok ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebuah ilustrasi ya. Jadi ini variabel. Ya, contohnya variabel nih. Nah, variabel itu identifiernya itu ada yang tadi saya jelaskan ya, yaitu bisa dengan menggunakan nama X atau nama Y. Kemudian di variabel itu ada operator. Operator itu tanda lambang operasi dasar matematika ya. Sama dengan plus, minus, kemudian kali, bagi ya. Seperti itu. Nah, jadi operator ini seperti ini. Atau lebih kecil, lebih besar, atau lebih dari, kecil dari ya. Lebih kecil dari atau lebih besar dari, dan seperti itu ya. Nah, kemudian data type ada string dan integer. Oke, sebetulnya data type-nya ini ada banyak ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena untuk saat ini kita hanya akan mempelajari data type yang belum semua atau belum kita perlukan. Jadi kita hanya perlukan string dan integer saja untuk pembangunan website kita atau project kita ini. Oke. Jadi variabel itu memiliki 3 jenis ya, memiliki 3 syarat, yaitu memiliki identifier, kemudian memiliki operator, dan memiliki tipe data ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi awal. Oke, ingat untuk penamaan tidak boleh menggunakan yang namanya reserved word, dan juga harus diperhatikan cara penulisan variabelnya, apakah menggunakan lowercase atau uppercase. Lowercase artinya hurufnya yang dibuat itu kecil semua. Kalau uppercase berarti yang digunakan dalam penulisan variabel itu huruf besar semua. Nah, ada yang namanya camel case ya, atau punggung onta seperti itu. Nah, jadi punggung unta itu bentuknya kayak besar kecil gitu ya. Nah, jadi kayak semacam seperti ini. Data type ya. Nah, data type ini kalau disambungkan itu huruf D-nya besar, spasinya dihilangkan, dan pakai T ya. Datanya nyambung. Nah, dalam variabel, penulisan variabel juga tidak boleh menggunakan yang namanya spasi ya. Nanti jangan sampai teman-teman menuliskan misalnya var seperti itu ya. Kemudian misalnya teman-teman mau menambahkan nilai misalnya nilai awal ya. Nilai misalnya awal. Nah, tapi menggunakan spasi ya. Nah, nanti ini dianggapnya 2 oleh si JavaScript. Nah, kalau semisal sudah ketemu sama dengan. Nah, tapi kalau ini kan belum ketemu sama dengan ya. Nah, nanti harus disatukan dengan underscore. Nah, kalau mau seperti ini. Atau kalau mau hilangkan underscore-nya, diganti huruf A-nya dengan A besar ya. Nah, ini namanya disebut dengan camel case ya. Jadi variabel nilai awal baru sama dengan misalnya 1 seperti itu ya. Nah, titik koma, ingat penulisan variabel
gunakan selalu di akhirnya titik koma ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tinggal ngodingnya ya. Jadi untuk ngoding malam ini silakan teman-teman persiapkan untuk latihan 8. Yang pertama, buka tag editornya masing-masing ya. Untuk yang di handphone silakan buka teks editor yang sudah pernah kita bahas, yaitu Acode ya. Nah, kalau untuk yang di laptop silakan buka salah satu daripada Notepad atau Notepad++ atau Sublime Text atau Visual Studio Code ya, atau apalagi itu, masih banyak lagi yang lainnya ya. Silakan dibuka saja teks editor favoritnya masing-masing. Kemudian setelah dibuka, buatlah file dengan nama latihan8.html ya. Nah, ingat, di bawah elemen body, buatlah elemen baru seperti ini, script, tipenya teks garis miring JavaScript, kemudian tutup tagnya dengan tulisan buka kurung siku, garis miring, tulis lagi script. Oke, silakan dibuat dulu. Ya. Kalau sudah dibuat, nanti saya juga buat. Oke, sebetulnya saya sudah buat ya. Sebenarnya saya sudah buat di sini di di latihan 8 ini. Nah, tapi karena untuk pembelajaran is okay, saya akan buat ulang ya. Nah, jadi nanti di sini saya buat di dokumentasinya si sobat ngoding. Oke. Oke, untuk teman-teman yang terlambat jangan khawatir, kita ada videonya ya nanti di akhir. Oke, ini dia JS. Oke, variable function saya buat di sini. Latihan 8 itu saya buat ini aja ya. Latihan 8.html. Oke. Thank you. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah itu membuka filenya latihan 8 ya. Oke, wait ya. Mari kita sama-sama buka filenya ya, bukan yang lain bukanya. Oke, wait. Oke, kita open folder. Nggak usah open folder lah. Kita open aja. Open mana nih? Dokumen latihan 8. Nanti bentrok dong. Oh iya, bentrok nanti ya. Oke, saya buka aja deh. Open folder, open dokumen, sobat ngoding pemula, second name. Oke. Nah, jadi kita udah masuki minggu ke pertemuan kedua ya, minggu kedua. Nah, ini materinya di JS, ada kita di latihan 8. Oke, latihan 8 sudah dibikin ya. Nah, berarti latihan 8-nya filenya masih kosong ya semuanya ya. Sama dengan saya. Nah, sekarang kita buat dulu HTML seperti ini ya. Ingat, instruksinya adalah di bawah elemen body buatlah elemen baru seperti script, tipe, teks atau JavaScript, kemudian script. Ingat ya yang ini ya. Nah, ini perintahnya. Jadi kita buat elemen baru yaitu elemen script ya di bawah elemen body. Oke. Sekarang kita buat. Nanti di bawah elemen body ini kita enter ya, ataupun di sini boleh. Kita buat script typo ya, seperti ini ya. Oke, berarti kita sudah buat nih ya. Sekarang ngapain lagi? Nah, ingat, kita akan coba dulu JavaScript ini ya. Kita buat sebuah variabel. Oke, kita kasih dokumentasi dulu di sini. Membuat variabel. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah sama-sama membaca ya bahwa variabel itu ada 3 bentuk ya, yaitu yang pertama var, let, dan const ya. Nah, sekarang kita akan fokus di bagian yang variabel dulu ya. Nah, di sini yang var dulu, kita penggunaannya var dulu ya. Kita var, nanti let dan const kita di pertemuan berikutnya aja ya.
Oke, nah sekarang kita buat di sini. Untuk membuat sebuah variabel itu, untuk mendeklarasikannya, kita panggil dulu namanya var, seperti itu. Ya, var. Oke, tulisannya nggak boleh beda ya, jangan seperti ini ya. Nah, jangan pakai A gede, A kecil aja ya. Oke, sebentar saya ambil chargeran dulu, laptopnya ternyata. Oke, wait. Oke, welcome back semuanya ya. Oke ya, nah sekarang kita buat variabel. Kemudian setelah dibuat nama var ini, baru kita tambahkan yang namanya apa? Nah, identifier ya. Nah, sekarang kita tambahkan identifier di sini. Misal, kita tambahkan identifiernya adalah X seperti ini. Ya, kemudian setelah identifier apa lagi? Kita butuhkan yang namanya operator ya. Nah, jadi kita tambahkan nih operator pada variabel kita. Nah, sekarang kita tambahkan operator, kita kasih sama dengan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe data. Nah, tipe data ini perhatikan teman-teman ya. Oke, untuk tipe data, ketika kita akan membuat string, itu wajib menggunakan tanda petik, baik 1 atau 2. Seperti itu ya. Nah, dan ketika ketika akan membuat nilai berbentuk angka atau dalam kurung integer ya, di penulisan tanpa tanda petik, seperti itu. Nah, sekarang apa nih yang akan kita lakukan dulu? Yang akan kita lakukan adalah sekarang membuatnya dengan string. Semisal saya buat kesalahan dulu di sini ya. Misalnya ini adalah variabel seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat di sini sebuah elemen dulu. Misalnya kita buat di sini div seperti ini. Kita beri atribut ID, kemudian dalam ID-nya kita sebut dengan nama demo ya, seperti itu. Nah, baru kita pindahkan si variabel ini supaya ada di sini ya, supaya nampak di sini ya. Oke, kita buat caranya bagaimana? Kita ambil dulu dokumen, carikan elemen ya yang memiliki ID, yaitu apa ID-nya? Demo ya. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau ada ya. Nah, kalau ada elemen yang memiliki atribut ID demo, berarti kita paksa buat nulis yang ini ya. Nah, buat nulis yang ini. Oke? Seperti itu. Gimana caranya? Kita pakai di sini inner HTML. Nah, apa yang kita masukkan di sini X ya. Oke, perhatikan, ini X besar ya. Dan yang saya buat itu yang pertama di variabel itu adalah X kecil ya. Nah, sekarang kita coba dulu, kita jalankan ya, sesuai tidak dengan apa yang dijelaskan tadi di slide ya. Nah, sekarang kita simpan file, kemudian save ya. Nah, kemudian kita buka di sini, di mana di latihan kita. Oke, ini aja ya. Mana itu latihan. Oke, sobat ngoding second meet JS, kita buka latihan 8. Oke, dan tidak nampak apa-apa ya.
Nah, sekarang kalau kita inspect, nah ini kita belajar memahami kesalahan kode. Kalau di komputer itu bisa seperti ini ya. Nah, ketika kita inspect seperti ini, kita ambil konsol. Nah, ada kesalahan ya. Unexpected identifier. Tuh ya. Jadi di sini kesalahannya adalah identifiernya tidak sesuai. Seperti itu. Ketika kita lihat di baris di baris mana yang salah, kita klik di sininya, maka akan ditampilkan oleh si konsol ini baris yang berisi kesalahan. Wait, kenapa ini tidak merespon? Oke, tidak merespon ya ketika diklik ya. Sekarang kita cek dulu di baris 14. Ini dia ya. Ada X sama dengan ini adalah variabel. Dia bilang apa tadi? Unexpected identifier. Jadi identifiernya tidak sesuai yang diharapkan atau yang diset oleh si JavaScript itu sendiri ya. Nah, jadi makanya dia error ya ketika tidak sesuai penulisan atau aturan yang dibuat oleh JavaScript. Ingat ya, aturannya adalah penamaan variabel, kemudian case sensitive, reserved word, dan juga yang namanya ini identifier operator data type ya. Nah, untuk penulisan data type berarti kalau string itu wajib menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Nah, sekarang coba kita tambahkan yang namanya tanda petik 1 atau 2 di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita simpan. File, save ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke previewnya, kita reload. Nah, sekarang kesalahannya beda lagi ya, bukan lagi unexpected apa namanya tadi tuh identifier, tapi sekarang adalah document get element by ID is not a function. Nah, sekarang dia bilang ini yang salah ya, document get element by ID, dia bilang ini bukan sebuah fungsi ya, jadi ini salah, dia bilang begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kalau memang kita mau pakai seperti ini, kita tambahkan dulu di sini misalnya apa? Nah, seperti ini. Kita ambil, berarti kita buat variabel baru ya. Nah, yang atas kita ganti ini, document get element by ID demo ya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Oke. Nah, jadi kita punya dua variabel sekarang. Nah, variabel yang X kita ganti dengan nama Y misalnya ya. Nah, sekarang ini adalah variabel. Oke. Nah, sekarang kita ganti ini ya. Misalnya X ya, inner HTML Y. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Disimpan dulu, jangan lupa ya. Nah, hasilnya masih sama ya. Get element by ID-nya masih kurang benar ya. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa ini salah. Dokumen get element by ID demo ya, padahal sudah ada di sini demo. Kenapa ini salah? Oke, kita cari tahu dulu. Oke, X Y Y X, kita tambahkan Y kecil, coba kita ulang reload. Kenapa masih salah ya? Nah, di latihan 8 dia bilang, nah ini yang salah nih. Nah, get element by demo ini salah, padahal udah sesuai ya. Nah, kenapa salah? Coba kita cek lagi. Oh, i-nya kecil ya, harusnya i-nya besar. Oke, coba kita file, kita save, kemudian kita reload. Oke, berhasil ya. Nah, mana hasilnya? Hasilnya ini tuh, sorry, ini tuh, ketemu lagi. Ini hasilnya. Ini adalah variabel ya. Nah, maaf kalau yang tadi itu kita salah nulis. Salah nulisnya harusnya di sininya itu i besar tapi i-nya kecil ya. Ini menandakan sekali di sini ya bahwa JavaScript itu adalah case sensitive. Jadi kita nggak boleh menulis sembarangan fungsi atau yang lainnya ya. Nah, bahwa JavaScript ini adalah case sensitive. Nah, ketika salah mengetikkan satu huruf saja salah seperti ini, i-nya kecil ya.
Padahal ini sudah sesuai bahwa ketika diberikan perintah seperti ini, bahwa JavaScript ini akan mencari elemen yang memiliki atribut ID yang sama di sini. Nah, atribut demo di sini ada demo, sedangkan yang ID juga ada di sini ya. Tapi karena i-nya huruf kecil, maka sama dia dipermasalahkan. Nah, perhatikan, save ya. Kemudian kita buka lagi yang namanya browser kita. Ketika kita reload, nah kesalahan lagi muncul ya. Ternyata i-nya ini adalah i harus besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi harap hati-hati dalam menggunakan JavaScript ya. Kenapa bisa salah ataukah kenapa bisa tidak sesuai? Nah, karena kemungkinan besar satu case sensitif, yang kedua penggunaan string dan integernya salah menempatkan ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau tulis yang namanya angka atau integer ya. Nah, untuk penulisan integer kita tidak perlu menambahkan tanda petik pada elemen atau pada variabel yang akan kita gunakan. Semisal ya. Nah, kita buang nih tanda petiknya nih ya. Kita buang tanda petiknya. Kemudian kita simpan file save dan kita buka lagi file latihan kita reload. Nah, hasilnya tidak ada. Ya, bahkan di sini memunculkan error unexpected identifier ya. Jadi identifiernya tidak sesuai. Nah, karena kenapa? Karena yang namanya data tipe itu kalau dia berbentuk tulisan ya atau string. Nah, ini termasuk string. Jadi harus menggunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2 atau ya tanda petik 1 bisa atau tanda petik 2 juga bisa. Nah, misalnya seperti ini ya, kita save ya, kemudian kita ulang hasilnya, kita reload. Nah, ini bisa ya, tanda petik 1 atau tanda petik 2. Oke. Nah, sekarang semisal ini tuh kita ganti menjadi angka ya, misalnya 1 di sini. Nah, kalau untuk angka kita tidak perlu memasukkan yang namanya atau menambahkan tanda petik ya. Nah, sekarang kalau saya simpan di sini, kemudian kita reload lagi halaman latihan kita, itu akan nampak hasil angka 1. Kenapa demikian? Nah, karena ini dianggap sebagai angka, seperti itu ya. Nah, semisal nih saya punya nilai untuk dikalkulasi oleh JavaScript ya. Nah, kita mulai untuk pengkalkulasian di JavaScript ini, misalnya kita punya nilai di sini, kita ganti ya nilai 1 ya. Kemudian kita buat lagi variabel baru nilai 2, nilainya 3 ya. Nah, saya inginnya ya kita menuliskan hasilnya di sini di demo ini ya. Jadi nanti di sini ada tulisan. Kita akan menggunakan penjumlahan ya. Berarti begini, nilai 1 plus nilai 2 ya. Nanti ada hasilnya, berapa hasilnya? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, contoh saya akan menambahkan nilai 1 dengan nilai 3 ya. Ketika kita simpan sini save ya. Nah, apa yang akan terjadi pada halaman website ini atau halaman latihan ini, kita reload, set hasilnya 4 ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menambahkan 10 tapi dengan menggunakan tanda petik? Nah, oke, tebak-tebakan berapa hasilnya? Silahkan ketik di kotak pesanan. Ayo, kira-kira berapa hasilnya? Ayo balap. Ayo, berapa hasilnya? Berapa hasil dari 1 ditambah 10 dengan catatan 10-nya diberi tanda petik? Hasilnya maka akan seperti ini ya. Kita reload, 110. Loh, kok bisa ya? Kok bisa nilai 1 ditambah 10 jadi 110? Ayo lo, kenapa bisa begitu? JavaScript ini ngaco ya? Bukan ngaco teman-teman ya. Nah, JavaScript ini menganggap setiap ada setiap ada tanda plus ya, kemudian diikuti dengan nama variabel, itu dia akan menambahkannya. Kalau bukan menambahkan, akan menjumlahkannya jika nilai keduanya ini bentuknya
integer atau angka. Tapi ketika dia bentuknya teks, ingat ya, penulisan membuat string dan penulisan berbentuk angka atau integer ya. Kalau string berarti wajib menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2 ya. Nah, kemudian di sini ada tanda petik satunya nih, angka 10. Nah, ini artinya sama JavaScript, dia tuh bukan lagi dianggap angka, melainkan dianggap tulisan. Ya, jadi mau tidak mau si JavaScript ini akan menambahkan angka 10 ini bukan sebagai angka tapi sebagai tulisan. Jadi, ketika kita simpan, kemudian kita reload, ini hasilnya akan bertemu dengan 110. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lagi. Kalau tidak percaya, nah ini saya mau kasih tambahkan di sini tanda petik 2 plus tanda plus ya. Nah, kalau yang pernah belajar Excel mungkin tahulah apa namanya concat ya, concatenate seperti itu. Fungsinya untuk menyatukan string yang ada pada setiap sel. Nah, misal saya tambahkan di sini jumlah dari ya. Misalnya saya tambahkan di sini nilai 1 ya dengan dengan nilai 2 ya. Nah, baru saya tambahkan lagi di sini adalah misalnya ya. Nah, ini apakah akan berjalan atau tidak? Kita cek dulu ya. Oke, kita simpan, kita save ya. Nah, kemudian kita reload. Apa hasilnya? Set. Nah, jumlah dari 1 dengan 10 adalah 110 ya. Wow, very amazing ya. Nah, misalnya gini, yang dengannya kita ganti dengan plus seperti itu ya. Sekarang kita save, kemudian kita balik lagi ke browser, kemudian kita reload. Nah, hasilnya jumlah dari 1 plus 10 adalah 110 ya. Nah, beda halnya kalau kita ganti ininya dengan angka seperti ini tanpa tanda petik ya. Silahkan klik file, klik save. Oke. Nah, sekarang kita reload di sini. Apa yang akan terjadi? Alah, kenapa ini nggak mau berubah ya? Oke, kita belum menyimpannya barangkali. Oke, kita save. Siapa ini yang mau join? Bentar. Kenapa ini belum berubah? Harusnya kan 11 ya. Coba kita cek lagi. Nah, lu kenapa ini ya? Ini belum berubah. Nah, oke, sebentar. Jumlah dari nilai 1 nilai 2 10 10 1. Kenapa ini gak berubah? Ayo woi. Woi, kenapa gak berubah woi? Nah, nilai 1 nilai 2. Oke, kita simpan lagi. Save. Oke, apakah ada yang mengganggu? Tidak ada ya. Sekarang kita reload. Hasilnya berapa? Masih 110. Pemirsa, apa yang terjadi? Oke, kita lihat dulu view page source-nya. Apakah ada something yang bikin aneh? Nggak ada ya. Tuh, nilai 1 plus nilai 2 ya. Nah, ada nilai plus nilai 2 ya, bener ya. Nah, berarti ada yang salah nih di sini. Kenapa masih ditampilkan teksnya ya? Oke, sekarang berarti nah kita balikan dulu deh ya nilainya, atau kita ganti nilainya ya menjadi kali misalnya seperti ini ya. Nah, kita perhatikan apa yang akan terjadi ya, kita coba dulu. Oke, nah kita reload. Oke, jadi nilainya 10 ya. Kenapa bisa demikian ya teman-teman ya? Oke, nah sekarang kita ganti nilainya 12. Nah, sekarang kita ganti plus seperti ini. Apa yang akan terjadi? Kita cek. Oke, nah reload. Oke, 12 plus 10 dianggapnya adalah masih string. Kenapa masih string? Oke, sekarang kita buang ini dulu nih ya. Nah, jumlahnya adalah seperti aja guysnya. Jumlahnya adalah seperti itu ya. Oke, ini kita buang. Oke, kita file, kita save. Nah, oke, berapa jumlahnya? Nah, 12 10 juga ya. Kenapa ini
1210. Padahal ini sudah ditambahkan. Oke, coba kita buang tulisannya ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita reload. Berapa hasilnya? 22. Loh, yang tadi kenapa Pak? Kok bisa begitu? Yang tadi mungkin karena kita menambahkan tanda plus ya. Kenapa saya bilang mungkin? Karena saya juga belum mengenal jauh tentang JavaScript ini. Ya, artinya saya learning by doing ya. Oke, nah ini sekelumit tentang variabel. Nah, di judul di judul slide kita saya menambahkan nama function ya. Kita malam ini belajar tentang variabel dan function. Nah, function ini tidak saya tuangkan di materi di slide-nya. Nah, tapi kita akan tuangkan di sini. Nah, teman-teman, jadi function ini function ini adalah sebuah metode ya. Gimana ya ngomongnya? Gini aja deh. Function itu adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk mengkalkulasikan atau untuk menghasilkan suatu hasil. Apa gimana ngomongnya? Jadi function ini adalah ibaratnya begini, rumus ya. Nah, itu lebih enaknya ngomongnya rumus. Function ini adalah rumus, tapi isinya kode-kode yang kita susun yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, itu mungkin lebih pendeknya seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya, oke, tapi sebelum kita membahas contoh, saya tambahkan dulu bahwa function ini bisa digunakan kodenya sekali bikin, tapi digunakan berkali-kali begitu. Jadi kita nggak perlu nulis banyak-banyak variabel seperti ini ya. Nah, contoh nih ya, kita mulai dulu contohnya. Oke, saya buat di sini misalnya sebuah function ya. Nah, misalnya tambah. Nah, tambah. Ini di sini saya bilang di sini x ya, kemudian koma y, misalnya begitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan tuliskan misalnya return ya x ya plus y, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau semisal ya, kita buat di sini misalnya x seperti itu, inner html, kemudian saya tambahkan di sini tambah ya, seperti itu, kemudian nilai 1, nilai 2 ya. Nah, sekarang kita coba simpan. Nah, kemudian kita reload hasilnya di sini. Cep ya. Ini nilainya 22. Oke, sekarang kita buat nilainya kita rubah nilainya menjadi ini 4 dan ini nilainya 5 lah ya, biar nilainya jadi 9. File, save, kita lihat set. Oke, nilainya 9. Nah, dengan metode yang berbeda. Kalau tadi kan kita bikinnya adalah x inner html ya, seperti ini. Nah, itu dengan menambahkan nilai 1 plus nilai 2 ya, seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan kita gunakan yang bawah. Nah, kalau yang ini namanya kita sebutnya cara yang cara biasa, seperti itu aja lah ya, lebih enak ya. Kalau ini dengan function, dengan cara menambahkan function, seperti itu ya. Nah, jadi mau pilih yang mana teman-teman? Mau pilih menuliskan nilai 1 plus nilai 2 atau menambahkan fungsi seperti ini ya. Nah, kemudian jadi function ini ya, kita juga bisa tuliskan seperti ini. Misal di sini kita copy, kemudian kita ganti kali misalnya di sini ya. Nah, di sini kita tinggal rubah jadi tanda bintang. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan seperti ini. Ya, kita berikan dulu di sini break seperti ini ya. Nah, nanti kita hasilnya akan tahu bahwa yang paling atas itu penambahan, yang paling bawah itu perkalian. Oke, kita coba dulu. File, save,
kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kosong. Kenapa? Unexpected string ya. Nah, hoisting berarti ini. Oke. Nilai 1, nilai 2. Oh, kita lupa menambahkan tanda plus ya di sini. Oke, seperti itu. Ya, kita reload lagi. Set. Oke, 20. Kenapa jadi 20? Ya. Kenapa jadi 20? Sedangkan yang tambah tidak ada ya. Tidak hadir hasilnya. Padahal ini juga ikut ya ke sini. Oke, coba kita reload lagi. Nah, ternyata yang tambah itu dia tidak mau masuk ya. Tapi yang muncul cuma kali. Kenapa? Karena kita menggunakan elemen yang sama untuk mendeklarasikan variabel atau fungsi yang kita buat. Nah, makanya kita tutup dulu yang ini ya. Kita komentari, kemudian kita save. Nah, baru kita reload, hasilnya tetap sama 20 ya. Oke, semisal kita ganti lagi nilainya menjadi 15. Nah, kalau kita sudah menghitung 15 kali 4 itu masih beberapa detik ya. Nah, di sini kita buat hasilnya harus 60 ya. Coba kita reload. Oke, hasilnya 60 ya. Nah, ini fungsi daripada function dalam bahasa pemrograman JavaScript ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan fungsi seperti bagi ya, buat lagi bagi. Ingat, kalau nama fungsinya boleh bebas ya, tapi kalau untuk yang ini function, penulisan function ini tidak boleh dirubah, harus function. Nah, artinya begini, penulisan function ini adalah identifiernya ya, kemudian bukan identifier, ini adalah reserved word-nya, kemudian bagi ini adalah identifiernya, kemudian X dan Y ini sebagai value-nya kalau dalam variabel ya. Nah, hanya saja ini ditambahkan yang namanya buka kurung Kurawa. Nah, jadi di dalamnya itu ada yang namanya blok kode. Nah, kemudian ada di sini bahasa return. Return ini adalah kembalian atau yang akan ditampilkan atau yang akan dihasilkan daripada fungsi bagi ini ya. Nah, di sini kita buat X kali Y. Nah, sementara hasilnya ya itu adalah 60 misalnya. Ini dari mana nilai 60? Nah, nilai yang 60 itu kita hasilkan daripada ini nilai pertama, nilai 1 dan nilai 2. Nah, hanya saja kita merubahnya dengan nama parameter X dan parameter Y. Nah, ini hanya untuk penyebut saja. Sementara nanti pengaplikasiannya X dan Y ini diganti dengan nama variabel yang kita isikan nilainya atau kita tentukan nilainya ya. Nah, jadi variabelnya nilai 1 dan nilai 2, 4 dan 15. Sedangkan di sini di functionnya kita buat penyebutnya adalah X dan Y parameternya. Nah, nanti X dan Y ini bisa diganti dengan apa saja dengan nilai dengan variabel yang sudah kita buat di sini ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ganti kalinya jadi bagi atau kita copy ke bawah, yang ini kita komentari, kita ganti jadi bagi. Wes, kok jadi bahasa Arab? Sebentar, keyboardnya Ayoy ya. Oke, kita ganti jadi bagi ya. Oke, sekarang kita file, kita save. Nah, sekarang hasilnya harusnya tidak lagi menjadi 60 ya, seperti ini hasilnya. Wes, belum berjalan. Kenapa belum berjalan? Oke, karena variabel function bagi ya masih dikali ya, kita harus membaginya. Ingat, dalam penggunaan komputer ya atau komputer atau handphone ya sama aja ya. Jadi kalau dalam pemrograman, pembagian itu bukan menggunakan tambah titik 2, tapi menggunakan garis miring ya. Oke, sekarang kita file, kita save, kemudian kita reload. Nah, ini hasilnya ya, 0,26666. Oke, sekarang kita tambahkan lagi satu operasi lagi, yaitu operasi pengurangan ya. Nah, seperti ini kita kurangi. What happened? Oh iya, saya ngomongnya dari sana. Oke, di sini aja. Oke, kita misalnya kita kurangi seperti ini. Nah, tinggal operatornya kita ganti menjadi min seperti ini ya. Nah, kemudian kita copy lagi ke bawah dan ini kita ganti jadi kurangi. Oke, sekarang kita file, save, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya maka
seperti ini, min 11. Kenapa min 11? Nah, karena di sini itu ada 4 dikurang 15, berarti terbayar 4-nya tapi masih kurang 11 lagi. Oke. Nah, ini dia penggunaan function daripada JavaScript ya. By the way, anyway busway ya, saya panjang banget dah. Kita biasanya cuma 1 jam ya. Nah, tapi di sini kita belum melakukan studi kasus ya. Oke, mungkin studi kasusnya karena ini sudah lebih daripada 1 jam ya. Khawatir teman-teman pegel ngeliatin HP terus atau ngeliatin komputer terus ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tapi saya kasih tugas ya. Untuk pertemuan besok malam kan malam Jumat libur ya. Nah, malam Jumat nanti tetap di grup. Silahkan dibagikan atau dikasih ke saya. Tugasnya adalah perhatikan ya. Tugasnya seperti ini. Kita sudah punya latihan 8 ya. Tapi nanti saya pengennya begini. Di latihan ini kalian buat seperti ini. Mana latihan 8 tadi itu saya sudah buka latihan 8. Nah, ini dia. Kok latihan 6 ya. Harusnya latihan 8. Mana latihan 8 tuh? Oke. Nah, harapan saya begini ya. Kalian buka latihan 6 dan 7 ya, seperti ini, latihan 6 dan 7. Kemudian yang latihan 6 ini tabelnya ada di atas. Yang latihan 7 ini kotak kartunya ini dari mulai foto pelanggan sampai konfirmasi ini ada di bawah di sini ya. Nah, dengan catatan dari tabel ke sininya Anda memiliki jarak ya. Kemudian yang kedua, tambahkan 2 tombol di sini, di mana tombol di sini itu berisi, sebentar deh saya buka aja deh ya biar enak. Oke, latihan 8 versi yang ini biar enak deh ya ngejelasinnya. Nah, jadi kalian saya tugasi untuk membuat seperti ini. Perhatikan ya. Nah, ini kalau kita lihat codingannya seperti ini, kita inspect page source. Nah, kemudian di sini saya lihatkan. Di sini ada table ID data pelanggan ya. Data pelanggan yang sudah kita buat di pertemuan ke-6, dan di bawahnya itu ada ini wrapper ya, kemudian box sama button ya. Nah, jadi sesuai dengan yang kita buat kemarin. Jadi di sini kita tambahkan wrapper dengan box sama buttonnya ke file baru ya. Kita tambahkan juga table yang sudah kita buat sehingga tampilan seperti ini. Nah, pengennya saya ya kalian buat itu, perhatikan baik-baik. Nah, ini kan ada dua button ya, 2 tombol. Nah, ketika saya klik yang ini ya, tampilan ini bukan lagi table, tapi tampilannya harus berubah menjadi kartu ya, seperti ini saya klik. Nah, ya. Kalau saya klik harus berubah seperti ini ya. Nah, kalau saya klik ke table view, kalian harus berubah menjadi seperti ini lagi ya. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Ketika saya klik di card view harus berubah seperti ini ya. Kalau saya klik di sini harus berubah seperti ini. Oke? Nah, itu tugas kalian. Di setor malam Jumat. Jam berapa setornya? Bebas ya. Lewat grup ya. Yang di Telegram lewat Telegram, yang di WA lewat WA. Oke? Silakan. Ini tantangan buat kalian. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya dengan menggunakan yang tadi kita pelajari, yaitu sebuah variabel dan fungsi ya. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah, tuh saya buat sama ya, seperti ini. Jadi dua-duanya kita masukkan ke dalam satu file, baru kemudian kita olah dengan menggunakan JavaScript, yaitu function dan variabel. Oke. Nah, ini harapan saya untuk besok teman-teman sudah bisa semua ya. Nah, menampilkannya. Nah, nanti ke depan baru kita akan berbicara tentang JavaScript, metode dan yang lainnya ya. Metode, kemudian properties dan dan lain sebagainya lah ya, kita pelajari lagi. Oke, untuk malam ini untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang ketinggalan materi silahkan bisa ditonton nanti lewat YouTube channel, dan filenya ya selalu saya share untuk teman-teman. Silahkan teman-teman yang mau berdonasi juga ya, saya sangat berterima kasih bisa melalui akun Dana atau akun OVO
Atau teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp di nomor yang ini ya. Juga teman-teman bisa bertanya di GitHub melalui akun yang ini, atau teman-teman boleh bertanya ya melalui YouTube channel Sobat Ngoding ya. Nah, untuk YouTube channel Sobat Ngoding sudah saya bagikan linknya. Teman-teman silahkan dilihat saja playlist yang sudah kita garap sebelum-sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat pembelajaran yang sebelumnya, silahkan dicek di link tersebut. Atau yang mau ngedownload file daripada latihan-latihan, silahkan ada di GitHub-nya Sobat Ngoding Pemula ya. Nah, untuk yang ini materinya akan saya upload di JavaScript ya, seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya ya, biar nanti kita sama-sama belajar. Oke, ini saya siapkan dulu untuk diupload supaya bisa diakses oleh teman-teman melalui GitHub ya. Oke, saya buat di sini pertemuan ke-8, latihan 8. Oke, saya tidak menambahkan password apapun ya teman-teman, silahkan teman-teman akses aja ya. Oke, saya buat di sini namanya file baru itu pertemuan kedua, nah ini MD. Oke, saya buat bla bla bla. Oke, saya komit dulu. Oke, dan saya upload dulu file yang kedua di sini biar teman-teman bisa pelajari ini ya. Jadi nanti buat teman-teman yang tertinggal silakan teman-teman pelajari ya. Nah, oke. Jangan lupa besok malam ya setor yang namanya tugas hari ini ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak setor, awas. Ayo lu. Ya, jangan alasan nggak ada kuota. Ya, jangan alasan nggak ada kuota. Nah, untuk kemajuan bangsa dan negara kita harus berkorban teman-teman ya. Oke, jangan dipikir belajar ini cuma belajar main-main ya. Nggak ada, kita belajar harus bisa menyesuaikan ya. Nah, jangan sampai pertemuan malam ini cuma dapat capeknya doang atau cuma habis kuotanya doang tapi tidak dapat ilmu dan manfaatnya. Oke, asin bang, ya ikan pasti asin ya. Ikan air laut ya. Langsung praktek aja bang, ya. Makasih. Nah, tapi kita selalu karena di sini teman-teman pemula semua, jadi saya pengen ngejelasin dulu ya. Izin saran langsung praktek di app codingnya aja bang ya. Hamba Allah. Bedanya var sama const apa ya mas? Bedanya variabel sama konstanta itu ya nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Nanti ada let var sama const, saya jelaskan lah perbedaannya ya. Var bisa diubah, const tidak bisa kecuali situasi tertentu pada array dan objek. Ya, boleh ya. Masuk Pak Eko. Kemudian file latihan mohon di-share. Ya, selalu kami share untuk file latihan. Silahkan bisa diakses melalui GitHub ya. GitHub-nya di sini. Oke, untuk malam ini silahkan teman-teman akses filenya di situ ya. Oke, file latihannya di mana ya? Itu di tuh ya. Saya bagiin tuh ya di GitHub. Ya, silahkan diambil GitHub ya. Oke, buat teman-teman yang masih mau bertanya silahkan bertanya-tanya ya. Boleh tanya, boleh banget ya. Mas Rangga silahkan tanya aja ya. Selama saya bisa menjawab, saya bantu jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, ya kita pelajari bersama-sama ya. Bagaimana caranya? Silakan Mas Rangga. Kenapa terkadang untuk operasi matematika JavaScript menggunakan eval A plus B misalnya? Untuk operasi matematika JavaScript menggunakan eval. Kenapa demikian? Ya. Yang dipertanyakan adalah apanya nih? Operasinya atau apanya? Hah? Halo, jelas tidak? Ya, halo. Halo, jelas Pak. Iya, jelas sekali. Silakan.
Ini kan kalau kita operasi matematika kan ya cukup variabel, terutama variabel kalau misalnya A plus B gitu kan. Heeh. Nah, kadang-kadang itu nggak jalan, harus ditambahkan sebuah fungsi epal dulu gitu, epal kurung buka kurung tutup A plus B gitu. Oh, baru bisa ya. Iya, kadang-kadang gitu. Oke. Kalau kalau yang saya baca sih kalau eval itu fungsi ya, fungsi JavaScript ya. Itu sebenarnya untuk mengevaluasi aja sih atau mengeksekusi argumennya gitu. Lihat tipe datanya. Tipe data apa? Lihat tipe datanya yang di eval kan. Ya, bisa jadi kalau yang di eval itu kan misalnya kita apa ya? Kayak semacam eh kayak gimana ngomongnya ya? Jadi kalau semisal si apa sih gimana ngomongnya? Jadi eval itu untuk mengevaluasi ekspresinya juga sih. Kayak semacam statementnya gitu, dievaluasi dulu kayak semacam tuh betul tuh kayak Mas Jamal tuh dia bilang lihat dulu tipe datanya. Nah bisa apakah string, apakah langsung angka begitu. Tapi sejauh yang saya ini sih saya belum pernah mencoba eval ya sebetulnya. Nah, coba nanti saya pelajari lagi lah tentang eval, kemudian is finite, is none, sama yang lainnya lah ya untuk JavaScript ini. Halo, Oke, Mas, maaf. ya, Halo, ya, kan kayak untuk kasus gini nih. Kalau heeh, kita kan misalnya bikin form ya, form HTML kan yang memasukkan data terus lo kan diolah sama JavaScript gitu kan. heeh. Nah, itu sebenarnya kalau data yang kita ketik misalnya angka di form itu Heeh. lalu masuk JavaScript itu sama JavaScript dianggapnya string apa angka ya? Kalau untuk input form itu kan kalau di HTML itu kan ada ya. Kalau misalnya kita bikin input, ada tipenya kan. Nah, kalau semisal kita nganggapnya teks, nah JavaScript ini kan kalau semisal kita mau bekerja sama dia ya setiap teks berarti string dong gitu. Tapi adapun ketika kita mau mengkalkulasi dan sebagainya, nah itu kan diambil lagi nanti berdasarkan value-nya kan. Nah, jadi nanti value-nya ini yang akan diolah sama JavaScript gitu. Nah, kayak Berarti semacam kita bikin kalkulator kalkulator biasa lah, kayak semacam ada lagi function misalnya kita masukkan seperti itu kan, function calculate misalnya. Nanti dalam calculate itu kita masukkan value-nya supaya bisa dikalkulasi. Nah, biasanya seperti itu sih. berarti harus kita konversi dulu ya dari string ke angka ya. Ya, ada konversi lah namanya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Rangga. Nanti kita belajar bareng lah Pak Rangga ya. Ya, kayaknya Mas Jamal bagus tuh pengetahuannya tuh. Jamal Pro namanya juga ya. Jadi kalau nggak produk ini programmer ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Untuk latihan sudah kita bagi. Oh iya, kita belum absen ya. Oke, seperti biasa kalau di sini setelah pertemuan selesai ya, kalau mau teman-teman mau capture buat donasi silakan capture dulu dan saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini. Mari kita biasakan untuk ambil absensi ya di kelasnya JavaScript malam ini. Oke, silakan teman-teman yang punya kamera handphonenya silakan diaktifkan saja. Nanti kita ambil apa namanya? Ambil absensi untuk keperluan di grup. Nanti kita sampaikan ke teman-teman bahwa kita juga belajar. Nah, kita sampaikan ke mereka jangan malu untuk belajar juga. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Saya hitung sampai 3. 1 2 3. Oke, masih belum ada yang aktifin kamera ya. Berarti semuanya pada malu-malu. Oke, 1 2 3. Oke. Oke, thank you ya. Nah, ini kita bagikan. Wah, Bang Jamal telat ya. Kita bagikan kita bagikan dulu. Kenapa, Bang? Ya, kita bagikan dulu fotonya. Oke, latihan berapa ini? Latihan ke-8 ya. Absen. Oke, buat teman-teman yang mau join di sini di diskusi programmer pemula juga boleh ya.
Nah, itu linknya akan saya bagikan di kotak pesanan. Oke, buat teman-teman yang masih haus akan ilmu silahkan, atau yang mau berbagi ilmu juga boleh. Saya sangat apresiasi untuk teman-teman yang mau berbagi, karena saya sendiri selalu ingin berbagi ya, tapi tidak untuk berbagi cinta. Asik. Oke teman-teman ya, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau diskusi silahkan diskusi aja, nggak apa-apa. Yang mau lab juga silahkan. Oke, kita buat ini menjadi hal yang asyik. Telegram di stop. Malam ini 30 berapa ya? 23 ya 30. Oke. Boleh minta share habis pakai tidur. Oke.